Cara menghapus data di pinjol menghilang, tidak ditagih, tidak diteror, tidak ditelepon ketika kita telat bayar dan gagal bayar, dan menjadikan hutang kita lunas tanpa bayar. Begitu nggak keinginan teman-teman semuanya? Ayo, siapa yang menginginkan seperti ini? Sebelum saya lanjutkan ini, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap teman-teman sehat-sehat saja ya. Mudah-mudahan walaupun kita masih diteror oleh debt collector. Kali ini yang mau saya bahas adalah cara menghapus data, menghilang, DC tidak datang ke rumah, kita tidak ditagih. Sesuai nggak dengan keinginan teman-teman semuanya? Ya. Mau nggak saya ajarin yang sebenar-benarnya gitu loh. Tapi memang ini harus Anda yang praktekin. Ya, saya yang menyampaikan di sini, Anda yang mempraktekin di sana. Kalau ini hanya Anda dengar tapi tidak Anda lakukan, percuma. Ya. Kalau Anda hanya mengeluh, Anda sampaikan, saya tidak mampu bayar bang, duit saya sudah nggak ada. Saya paham Anda tidak mampu bayar, duit Anda tidak ada. Ya. Makanya saya ajarin sama Anda bagaimana cara menghilang, menghapus data tanpa perlu jasa-jasa apapun. Dan ini tidak perlu berbayar, dan ini saya ciptakan gratis buat teman-teman semuanya, asalkan mau mengikuti. Ya, asalkan Anda mau mempraktekkan. Yang jadi masalah adalah Anda mendengar tapi tidak melakukan. Ya. Gimana urusan pinjol itu mau selesai? Kalau Anda bilangin duit saya nggak ada bang, saya paham, orang-orang tahu duit Anda sudah nggak ada. Ya, kalau Anda duit Anda masih ada, Anda tidak menemukan channel solusi hutang ini. Ya, tapi sebelum saya tunjukin bagaimana caranya dan apa yang harus kita lakukan untuk menghapus data, menghilang dari pinjol, dan menjadikan hutang ini lunas tanpa harus kita bayar meskipun kita dengan status yang sama galbay atau telat bayar. Ya, bagaimana sebenarnya? Boleh simain video ini sampai habis dan jangan lupa juga untuk disupport dan didukung juga. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan edukasi dan motivasi buat Anda semuanya. Ya, dan yang mau bergabung di grup WhatsApp saya, nggak usah ragu-ragu. Daripada Anda memperpanjang pinjol, mendingan Anda berlangganan di channel ini dan Anda mendapatkan akses bergabung di grup WhatsApp, dan di situ kita akan mengajarkan Anda bagaimana cara bebas dari pinjaman online. Silahkan. Cara menghapus data di pinjol menghilang, tidak ditagih, tidak diteror, tidak ditelepon ketika kita telat bayar dan gagal bayar, dan menjadikan hutang kita lunas tanpa bayar. Begitu nggak keinginan teman-teman semuanya? Ayo, siapa yang menginginkan seperti ini? Sebelum saya lanjutkan ini, kalau Anda tidak menginginkan, ya ngapain konten ini saya bikinkan? Ya, isi di kolom komentar. Anda ingin nggak menghapus data, menghilang dari pinjol, tidak ditagih, tidak sebar data, tidak ditelepon-telepon, tidak dihubungi kontak darurat, tidak diancam mau datang ke rumah, tidak, pokoknya nggak ada satupun. Ketika Anda galbay, ya galbay aja gitu loh. Nggak ada yang ngubungin sama sekali. Mau nggak seperti itu? Kalau mau, isi di kolom komentar. Sebenarnya Anda galbay itu di pinjol mana sih? Ya, apakah pinjolnya yang selalu saya bahas setiap hari di YouTube, atau memang pinjolnya berbeda dari yang lain? Ya, boleh teman-teman semuanya isi di dalam kolom komentar. Karena yang mau saya ajarkan ini benar-benar bermanfaat buat diri Anda. Ya, oke. Sambil kita bercerita soal menghapus data dan menghilang dari pinjol, Anda mungkin lihat beberapa pertanyaan orang-orang tentang seputaran hal itu, dan mereka meluapkan beberapa kekesalan mereka, meluapkan beberapa ketakutan mereka. Ada pola-pola ancaman. Kan dia bertanya nih, kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang akan dikunjungi, diproses ke jalur hukum atau tidak, bagaimana menegosiasi pinjol, nanti hutang saya menjadi 1 miliar. Seperti itu nggak sih? Teman-teman semuanya mendramakan semua gagal bayar hari ini. Ya, oke. Menghapus data pinjol, teman-teman selalu tergiur dengan beberapa jasa yang selalu ditawarkan orang-orang, baik itu di TikTok maupun di YouTube, bahkan di Snack Video dan di Google sekalipun. Bermacam-macam jasa yang ditawarkan. Mulai dari jasa pelunasan hutang dengan pinjol ilegal, dengan catatan dijokikan, sampai menegosiasi pokok hutang yang mana harus membayar sekian persen dari total hutang kita, sampai dengan ranah
katanya bisa menghapus data dari sistem yang ada di pinjol. Saya tanya lagi, sekali lagi saya tanya sebelum saya lanjutkan, saya tanya lagi. Siapa yang sudah pernah menggunakan jasa ini dan endingnya tertipu? Isi di kolom komentar, mana tahu Anda tertipu atau terpengaruh dengan melunasi utang dengan pinjol ilegal untuk menutup ilegal, atau negosiasi hutang pokok harus bayar 25% sampai 30%, atau misalnya jasa menghapus data supaya tidak sebar data dan tidak akan ditelepon-telepon lagi. Siapa dan Anda dapatnya dari mana? Biar kita bisa mewarning kepada orang-orang sekitar yang belum mengalami hal seperti ini, karena takutnya mereka malah masuk ke dalam dunia itu. Oke, saya munculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kalau teman-teman semuanya ingin menghapus data, menghilang dari pinjol, tapi bukan begini caranya. Ya, bukan bertanya soal DC datang ke rumah, bukan bertanya telat berapa lama, bukan bertanya daerah mana, hutang nominal berapa yang akan didatangi, bukan seperti itu. Ya, menghapus data yang paling sebenarnya adalah data yang ketakutan di dalam diri Anda itu. Ya, itu yang mau dihilangkan. Kalau data dari smartphone itu gampang banget, gampang. Saya bilangin sangat gampang. Ya, tinggal Anda ganti nomor, reset HP, kembalikan ke setelan pabrik, selesai data, selesai. Tidak ada lagi telepon. Ya, tidak ada lagi teroran. Tapi yang di dalam otak manusia ini tidak mudah itu, tidak semudah itu. Tidak mungkin otaknya mau dicuci kan, dibelah dulu kepalanya, dikeluarin otaknya, dicuci kan nggak mungkin. Ya, inilah yang agak susah. Selagi teman-teman masih bertanya dengan pola yang seperti ini, ya kapan DC datang ke rumah, itu selamanya data tidak akan terhapus dari pinjol itu. Ya, saya selalu berulang kali teriak-teriak di YouTube ini, saya sampaikan buat teman-teman bahwasannya tingkat keberhasilan debt collector itu adalah membangunkan ketakutan buat diri Anda. Ya, kalau si DC sudah bisa membuat Anda ketakutan, itu menandakan debt collector pinjol itu telah berhasil melakukan penagihan terhadap diri Anda. Karena poin plusnya adalah dibikin dulu Anda ketakutan, dibikin dulu Anda kecemasan, setelah itu baru bisa dia mengendalikan diri Anda. Sekarang data yang mana yang mau Anda hapus? Ya, kalau data di smartphone mah gampang banget, tinggal cabut kartu, reset HP, udah selesai, tidak ada lagi teroran. Tapi di dalam otak ini tidak bisa, kawan. Ya, ini perlu logika yang tinggi, mengatasi dan membatasi supaya Anda tidak masuk ke dalam dunia penipuan. Kalau setiap hari Anda tergiur dengan cara menghilang, tiap hari Anda tergiur dengan cara menghapus data, besar kemungkinan Anda akan masuk ke dalam dunia penipuan yang akan diiming-imingkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyak loh orang-orang yang sukses hanya untuk menipu para korban pinjol. Ya, jadi hati-hati buat teman-teman semuanya. Tidak ada yang bisa menghapus data yang ada di sistem pinjol. Ya, di sistem pinjol tidak ada yang bisa menghapus data kecuali pinjolnya tutup dan bangkrut. Ya, ingat, tidak ada yang bisa menghapus data. Ya, jasa penyelesaian hutang, negosiasi pokok hutang. Ya, oke. Ya, Anda beranggap ini resmi, ini dari OJK terdaftar dan bla 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 segala macam. Banyak yang mengasumsikan seperti itu. Oke. Anda ditawarkan untuk membayar pokok dengan jeda waktu 3 bulan sampai 6 bulan, mereka akan negosiasikan dulu berapa uang yang mereka bebankan kepada diri Anda. Dan ini ya jarang terjadi untuk masalah pinjol. Mereka hanya terfokus ke masalah kartu kredit dan bank. Pinjol hanyalah mereka ambil keuntungan semata dalam diri Anda. Ya, pada dasarnya yang menjadi sumber ketakutan adalah diri Anda sendiri, bukan gagal bayarnya. Saya harus berulang kali berapa kali sih menjelaskan sama teman-teman semuanya, diri Anda sendiri. Ya, tadi ada beberapa contoh yang saya munculkan menandakan orang-orang sedang ketakutan keras. Kalau dia sudah bertanya kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau didatangi, hutang berapa yang akan dikunjungi, menandakan pemikiran teman-teman semuanya sedang tidak baik-baik saja. Ini yang perlu kita atasi. Dari sisi mana bang kita harus mengatasi? Anda ambil satu pedoman, baca ketentuan lagi. Ya, ketentuan yang dijelaskan OJK, gagal bayar pinjol, nama Anda akan masuk ke dalam fintech data center. Nama Anda akan masuk ke dalam pusat data fintech lending.
Kalau Anda galbainya di pay letter dan kartu kredit, nama Anda akan masuk ke BI Checking. Sampai di sini aja. Risikonya sampai di sini aja. Ya. Tidak ada penambahan di proses ke jalur hukum, dijatuhkan ke Dewan Prestasi secara perdata, tidak ada dan belum ada sampai detik ini. Ya. Terus dari mana ini lahirnya? Dari kata-kata yang dikeluarkan oleh oknum debt collector untuk menguasai diri teman-teman semuanya. Ya, 4 tahun lebih loh saya ada di YouTube. Mengedukasi teman-teman semuanya. Ya. Saya coba edukasi, saya coba dalami, saya coba pelajari apa yang menjadi permasalahan. Permasalahan itu lahir dari pemikiran orang itu tersebut. Ya, contoh Anda bertanya, ini pertanyaan Anda ya, biar bisa menjadi logika dari diri Anda, oke? Telat berapa lama DC akan datang ke rumah? Ya, Anda bertanya berada di daerah Sumatera. Ya, terus ada konten kreator, dia menjawab itu telat 1 bulan. Ya, nyatanya 15 hari dia datang. Ya, terus Anda salahkan siapa? Salahkan konten kreatornya? Atau konten kreatornya bilang, telat berapa lama DC akan datang ke rumah? Biasanya telat 1 minggu. Setelah 2 bulan gak datang, 3 bulan baru datang. Siapa yang mau Anda salahkan? Konten kreatornya. Ya, atau konten kreator bilang, iya dia datang. Nyatanya gak datang-datang. Ya, karena konten kreatornya hanya menyampaikan dan menilai pengalaman orang yang berada di Jabodetabek. Sementara orang yang sedang bertanya ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Makanya pertanyaan Anda, telat berapa lama DC akan datang ke rumah? Itu tidak ada jawabannya. Yang ada adalah Anda sedang menunjukkan rasa takut, rasa kekhawatiran karena ketidakmampuan pemikiran Anda melawan rasa takut yang ada. Ya, sekarang data yang mana yang mau dihapus? Kalau soal mengatasi teroran, ini soal yang sangat gampang banget. Soal yang paling mudah sekali. Teroran itu hanya ada di telepon Anda sendiri. Di telepon, di WhatsApp, dan SMS. Tutup 3 hal ini, selesai. Tinggal orang sekitar. Orang sekitar yang mana kontak darurat? Jelaskan. Kalau dia masih menghubungi saya, suruh ke alamat saya. Ya, nggak perlu Anda ambil-ambil, misalnya dikirimin screenshot. Contoh kayak gini. Kami akan berkunjung ke rumah. Kami akan datang ke rumah. Nggak perlu Anda percaya akan hal ini. Ini menandakan debt collector sudah panik dalam sesi penagihan terhadap diri teman-teman semuanya. Ya, mau Anda galbai dimanapun. Ya, mau itu pinjol besar, mau pinjol yang biasa-biasa saja. Mau itu pinjol ilegal, mau itu pinjol legal. Yang penting kendalikanlah diri Anda. Itulah cara yang paling tepat menghapus data, menghilang dari pinjol selama-lamanya. Ya, ini buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, yang mana Anda masih tergiur dengan jasa hapus data, jasa menghilang, jasa melunasi hutang tanpa bayar, kendalikanlah pemikiran Anda. Ya, tapi kalau Anda masih menginginkan bantuan dari orang lain, besar kemungkinan Anda akan masuk ke ranah penipuan. Saya sudah kupas berulang kali di dalam grup WhatsApp saya. Makanya saya himbau teman-teman, silahkan bergabung. Tapi Anda malah keberatan, Bang. Anda memanfaatkan, saya nggak memanfaatkan. Saya membatasi orang-orang untuk masuk grup. Karena saya sudah sering kecolongan dengan akun-akun fake. Ternyata itu adalah debt collector. Ya, ini hanya tahap awal. Tidak sebesar memperpanjang pinjol. Ya, anggap aja Anda beli pulsa. Dan selamanya Anda berhak berada di grup itu sampai hutang Anda benar-benar selesai, masalah Anda benar-benar clear. Ya, tapi memang basic teman-teman itu sudah biasa dengan dunia gratisan, selalu berbicara tanpa berpikir panjang, selalu menjadi orang pintar tanpa memahami suatu objek. Ini yang jadi masalah. Ya, coba teman-teman lagi digali lagi bagi Anda yang ingin menghapus data pinjol, menghilang dari pinjol, lunas tanpa bayar, kendalikan rasa takut Anda, besok pagi hutang Anda selesai, saya jamin 100%. Ya, kalau Anda bisa menempatkan ketakutan yang ada saat ini di tempat yang semestinya. Ya. Apakah manusia tidak boleh mempunyai rasa takut? Bukan seperti itu pertanyaannya. Cuman rasa takut yang terlalu berlebihan ini yang menjadi masalah. Setiap manusia mempunyai rasa takutnya masing-masing. Ada porsinya, tapi tidak terlalu berlebihan. Kalau Anda seperti ini namanya terlalu berlebihan. Yang sengsara diri Anda sendiri. Ya, banyak terjebak di joki, akhirnya kena tipu, terjebak jasa hapus data, sudah bayar sekian ratus ribu tertipu. Ada pula yang membeli, menyewa pihak ketiga, menyewa penasehat hukum. Mau ngapain? Ya,
Pikirlah dengan logika lagi, pikir dengan semaksimal. Anda ini kekurangan uang, ya. Karena uang Anda nggak ada, rasa takut mengendalikan diri Anda. Ditambah lagi ditekan melalui telepon, WhatsApp, dan SMS oleh DC Pinjol, ya. Coba teman-teman kenali dan praktekkan. Apa yang harus saya takutkan? Terima keadaan Anda hari ini. Ya, buka lembaran baru, mulai lagi. Ya, lebih baik Anda stop bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Daripada menggunakan jasa-jasa hapus data. Daripada menggunakan jasa-jasa negosiasi pelunasan utang. Nggak perlu. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Kalau benar-benar ingin bebas. Kalau nggak mau bebas ya sudah, ikutin aja. Paling ujung-ujungnya juga balik lagi ke saya, lapor lagi, sampaikan lagi begana begini. Saya selalu jawab, kan sudah berulang kali saya jelaskan bahwa itu tidak ada. Dan Anda kenapa masih mau? Kenapa masih tergiur? Kan cuma bisanya jawabnya seperti itu. Ya, ini buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, tolong kendalikan pemikiran Anda. Dengan Anda mengendalikan pemikiran Anda, itu sudah menghapus data dan menghilang dari pinjol selamanya. Buka lembaran baru, ganti nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Ya, dan Anda rasakan manfaatnya nanti setelah Anda praktekkan. Kalau hanya Anda dengar, manfaatnya nggak ada. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.